Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul dan filosofi dari keris Semar Mesem. Mungkin di era yang modern ini sudah banyak ditemukan juga ya, sudah mudah ditemukan pusaka Semar Mesem. Ada yang dari bahan besi kuningan, ada yang dari besi cor, dan yang masih langka dan jarang itu bahannya dari besi aji atau batu meteorit. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah Semar Mesem dari besi aji. Dan di sini kita sudah ada contoh barangnya. Jadi ini Semar Mesem yang dari besi aji. Kalau dilihat dari tekstur barangnya juga yang dari besi aji itu pasti keluar pamor atau gambar garis-garis kayak gini. Pamor sendiri keluar bukan dari gambaran seperti kayak di Grenda apa di tenol. Jadi ini murni dari lipatan besi yang ditempa dan menghasilkan garis-garis seperti ini. Kalau yang dari bahan kuningan biasanya itu dicetak ya. Dan dari segi kodam sendiri yang dari kuningan biasanya cuma asmaan atau barang isian. Kalau yang dari besi aji atau batu meteorit, insya Allah kodamnya itu alami. Jadi seperti kayak pamor ini juga mengandung filosofi juga. Di setiap tempaannya mesti memakai doa, dan saat pembuatannya pun memakai tirakat. Jadi tidak sekedar asal buat aja. Dan keris Semar Mesem sendiri sudah ada dan dipakai oleh raja-raja zaman dahulu. Salah satunya Ki Ageng Pemanahan, cucu dari Ki Ageng Selo. Beliau juga mengamalkan amalan pusaka Semar Mesem tersebut. Dan Semar Mesem sendiri selalu diidentikan dengan ajian pengasihan tingkat tinggi. Tapi semua tidak semudah seperti mitosnya. Kita juga perlu mengamalkannya dengan beberapa prosesi ritual dan tidak cukup hanya dengan memiliki pusakanya saja. Filosofi dari tokoh pewayangan Semar sendiri diceritakan mempunyai banyak ajian sakti. Sebab beliau adalah seorang dewa yang bertugas sebagai pamomong dan pembimbing para kesatria Pandawa dan juga penasihat para raja-raja zaman dahulu. Dan diceritakan di setiap ada goro-goro atau permasalahan, pasti yang Semar muncul untuk sebagai penengah. Dan watak dari tokoh Semar sendiri adalah penyayang, sabar, adil, murah senyum, bijaksana, dan sakti mandraguna. Jadi kalau kita melihat fungsi pusaka Semar Mesem dari segi filosofinya, kita bisa menarik kesimpulan jika pusaka Semar Mesem tidak hanya sebagai pemikat, tapi juga sebagai kewibawaan, protek atau perlindungan, dan pelancar pekerjaan atau rezeki.
dan masih banyak fungsi lainnya, tergantung dari hajat kita. Tapi perlu diingat, ini semua cuma sebagai media perantara doa. Kita tetap harus meminta pada yang di atas. Jadi mungkin ini juga bermanfaat juga untuk kalian yang pengen belajar mengenal jenis-jenis pusaka. Cukup sekian dulu. Rahayu, rahayu, rahayu.